Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini saya dapat melaksanakan presentasi seminar hasil saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Apriansyah, NPM 1813051008. Saya jurusan Pendidikan Jasmani, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan atau melaksanakan presentasi seminar hasil saya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing 1 saya, Bapak Dr. Andes Surisman MPD. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 2 saya, Bapak Ardian Cahyadi MPD. Dan yang terhormat Bapak dosen pembahas, Bapak Dr. Ades Ade Jubaidi MPD. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video presentasi seminar hasil saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Small Sided Game dan Teams Game Turnamen terhadap akurasi passing sepak bola pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Oke. Pada kesempatan ini, yang pertama yaitu ada latar belakang. Permasalahan dalam pembelajaran ini yaitu pada teknik passing dalam sepak bola. Pada saat melakukan passing, siswa masih belum tepat sasaran atau sehingga bola mudah direbut oleh lawan saat passing. Bola masih melambung tinggi menyebabkan bola sering keluar lapangan, dan passing yang dilakukan masih terlalu kencang dan kurang akurat sehingga teman sulit untuk menerima bola. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gading Rejo ini disebabkan karena siswa belum menguasai teknik passing yang benar. Pembelajaran yang selama ini diberikan kurang memperhatikan pada penguasaan teknik passing. Siswa hanya berusaha untuk memenangkan permainan tanpa memperhatikan cara melakukan passing yang benar, sehingga sering terjadi salah passing atau salah operan. Selain permasalahan di atas, guru kurang memberikan penguatan kepada siswa mengenai manfaat dari prestasi yang dapat diraih oleh siswa apabila mereka tekun berlatih sepak bola. Hal ini menyebabkan sepak bola hanya menjadikan sekedar permainan biasa dalam belajar, sehingga penguasaan passing dalam permainan sepak bola ini tidak ada peningkatan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Peneliti ini menggunakan metode eksperimen atau yang bisa disebut juga metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo, Pringsewu yang berjumlah 240 siswa. Pada sampel bisa dilihat dalam video, sampel menggunakan teknik random sampling atau teknik sampel acak. Dari sampel tersebut per kelas itu diambil sampel populasi 240 dan sampelnya diambil 25%. Jadi per kelas ada yang mendapatkan 7 atau 8 siswa yang ditarik untuk dijadikan sampel. Waktu dan pelaksanaan penelitian itu di tempat penelitian berada di SMA Negeri 1 Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian yaitu bisa dilihat dalam video. Tes ini dapat digunakan pada rentang usia permainan sepak bola 15 sampai dengan 17 tahun. Tujuannya untuk
mengetahui ketepatan passing permainan sepak bola. Teknik pengumpulan data, tes awal atau diberikan pretest untuk memperoleh data awal, kemampuan, dan selanjutnya yaitu diberi treatment atau diberi perlakuan. Kemudian pada saat diberikan perlakuan itu ada pemanasan atau warming up, kemudian ada pembelajaran inti atau treatment yang akan digunakan, yaitu tentunya treatment small sheet game dan team game turnamen. Kemudian ada pendinginan atau cooling down pada saat pelaksanaan treatment. Kemudian setelah pelaksanaan treatment itu sebanyak 16 kali pertemuan, akan dilaksanakan tes akhir atau post test yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh tiap-tiap peserta tes pelaksanaan ini. Kemudian ada definisi operasional variabel. Tentunya small sheet game adalah suatu latihan sepak bola menggunakan lapangan yang lebih kecil dengan pemain yang lebih sedikit, dengan menyajikan situasi permainan yang membuat permainan mendapatkan penguasaan aspek-aspek taktik dan fisik sekaligus. Kemudian ada team game turnamen, adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang sudah diterapkan melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status dan memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menambah rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Selanjutnya yaitu ada akurasi passing, adalah kemampuan seseorang pemain dalam mengendalikan bola menggunakan kaki terhadap sasaran dengan jarak yang akan dituju. Kemudian dilihat dari hasil penelitian, untuk mengetahui peningkatan ketepatan passing sepak bola menggunakan model pembelajaran small sheet game dengan model pembelajaran team game turnamen serta kelompok kontrol, maka dalam penelitian ini dilakukan sebuah eksperimen sehingga data yang diperoleh merupakan perbandingan data kelompok eksperimen model pembelajaran small sheet game dengan model pembelajaran team game turnamen dan kelompok kontrol. Berikut ini akan bisa dilihat dalam video, yaitu ada hasil rata, standar deviasi, minimal dan maksimal, hasil tes awal dan tes akhir kelompok kontrol, kelompok small sheet game, dan kelompok team game turnamen. Selanjutnya yaitu ada penjabaran secara parsial tentang hasil penelitian dari masing-masing kelompok. Bisa dilihat dalam video hasil dari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum pada hasil kelompok kontrol. Kemudian hasil penelitian pada kelompok kontrol juga bisa dilihat hasilnya. Kemudian ada uji prasyarat. Uji prasyarat meneliti menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada kelompok small sheet game, tes awal mendapatkan hasil 0,167, kesimpulannya normal, dan tes akhir juga mendapatkan 0,175, kesimpulannya normal juga. Dan tim game turnamen tes awal mendapatkan hasil 0,142 dan tes akhirnya 1,168. L hitungnya mendapatkan 0,168, yaitu kesimpulannya normal. Kemudian kelompok kontrol juga normal, dan uji homogenitas juga normal,
atau kesimpulannya dapat disimpulkan secara homogen bisa dilihat dalam uji prasyarat. Kemudian ada uji hipotesis. Setelah melakukan uji prasyarat, peneliti akan melanjutkan dengan uji hipotesis atau uji perbedaan dengan menggunakan rumus t-test seperti terlampir pada lampiran. Bisa dilihat A ada pengaruh model pembelajaran simulasi game terhadap ketepatan passing. Berdasarkan analisis data diperoleh, nilai dihitung lebih besar yaitu 20,333 dan nilai t-table n-1 sama dengan 20-1 dengan uji dua arah sama dengan 0,05. Didapat nilai t-table 2,093. Jadi nilai dihitung lebih besar daripada nilai t-table, yang dapat disimpulkan bahwa hasil itu adalah signifikan. Kemudian pengaruh model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing, mendapatkan nilai dihitung sebesar 10,882 dan nilai t-table sebesar 2,093. Kemudian C, perbedaan tes akhir antara model pembelajaran simulation game dengan model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing, mendapatkan hasil nilai terhitung adalah 1,250 distribusi dan mendapatkan nilai t-table sama dengan 2,024 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ada pembahasan. Sebelum sampel diberikan perlakuan berupa treatment latihan passing menggunakan model pembelajaran simulated game dan tim game turnamen, peneliti melakukan tes awal atau pretest, meranking membagi menjadi 3 kelompok dengan menggunakan ordinal pairing untuk menentukan kelompok latihan dan kontrol. Kemudian simulated game setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap ketepatan passing. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas latihan, memaksimalkan kesempatan saat latihan, keinginan siswa untuk melakukan gerakan secara benar, serta kondisi lapangan sangat memadai, dan beberapa siswa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi kurangnya siswa mengikuti latihan, tidak maksimalnya siswa dalam berlatih, beberapa siswa tidak memaksimalkan kesempatan saat latihan, dan cuaca yang kurang mendukung saat latihan. Kemudian untuk kelompok tim game turnamen, pada kelompok latihan passing menggunakan model pembelajaran tim game turnamen, setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap hasil ketepatan passing. Dalam penelitian ini terlihat adanya peningkatan dari tes awal dan tes akhir ketepatan passing siswa yang meningkat secara signifikan. Kemudian ada pembahasan berdasarkan hasil analisis, perbandingan menunjukkan bahwa model pembelajaran simulasi game lebih baik daripada model pembelajaran tim game turnamen. Pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu dengan nilai rata-rata atau MEAN tes akhir ketepatan passing untuk kelompok model pembelajaran simulasi game adalah 10,75 dan untuk kelompok model pembelajaran tim game turnamen adalah 9,80. Kemudian artinya bahwa rata-rata tes akhir ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu kelompok model pembelajaran small set game lebih tinggi daripada rata-rata tes akhir kemampuan passing kelompok tim game turnamen, sehingga dapat disimpulkan bahwa latihan passing menggunakan model pembelajaran small set game lebih baik dibandingkan latihan passing menggunakan pembelajaran tim game turnamen terhadap akurasi passing siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu. Sehingga dapat berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran small seed game dan tim game turnamen SMA Negeri pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo dengan nilai T hitung 20,333 lebih besar daripada nilai T table 2,093. Kemudian ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo Pringsewu dengan nilai T hitung 10,882 dan nilai T table adalah 2,093. Kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran small seed game dan tim game turnamen terhadap pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo dengan nilai T hitung 1,250 dan nilai T table lebih kecil daripada nilai T table 2,024. Kemudian ada saran bagi peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan. Kemudian bagi pelatih, sebaiknya siswa diberi pembelajaran yang bervariasi antara model pembelajaran small seed game dan tim game turnamen. Mengingat dua model pembelajaran sama baiknya dalam meningkatkan akurasi passing sepak bola. Kemudian bagi siswa meningkatkan keterampilan gerak dasar passing dan mengikuti proses pembelajaran small seed game dan mengikuti proses pembelajaran small seed game dan model pembelajaran tim game turnamen dengan bersungguh-sungguh supaya ketepatan passing tetap terjaga. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.